نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Beliau di sini rahimahullah taala mengatakan usul thalathah. Dasar yang paling penting di agama Allah Subhanahu wa taala adalah 3. Ya, seluruh agama kembali kepada 3 dasar ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala wa ghafarallahu lah. Adapun maknanya beliau mengatakan yajib, wajib, yaitu maknanya adalah al-wujub al-aini. Wajib apa? Aini. Wajib itu terbagi 2. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Ada wajib aini, maknanya aini adalah wajib bagi seluruh manusia mengetahui hal-hal yang penting di agama Islam, yang tidak sah agama yang mereka kecuali dengannya. Seperti misalnya yang paling utama adalah mempelajari tauhid Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari rukun-rukun Islam. Ini seluruhnya apa? Ilmu yang wajib, yang fardu ain. Fardu ain bagi seluruh muslimin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini adalah yajib, yaitu wujub apa? Al-aini. Wajib bagi seluruh kaum muslimin mempelajari 3 dasar ini yang beliau sebutkan. Adapun al-wujub al-kifai yang maknanya adalah apa? Fardu kifayah. Maknanya adalah jika ada sebagian dari umat Muhammad mengetahui ilmu itu, tidak wajib bagi yang lain. Tidak wajib bagi apa? Yang lain. Banyak ilmu yang jatuhnya dalam apa? Hukum fardu kifayah. Paling mudah kita pahami adalah misalnya belajar ilmu an-nahwu, ilmu al-mustalah, ilmu sarf, ilmu balaghah, itu seluruhnya apa? Ilmu fardu kifayah. Jelas insyaallah. Jadi ini ilmu, ini wajib apa wajib? Wajib aini. Wajib yajib ala kulli muslimin wa muslimah kama qala ala kulli muslimin wa muslimah ma'rifatuha wa hiya. Hal atau 3 dasar ini adalah beliau rahimahullah taala sebutkan. Yang pertama, ma'rifatul 'abdi rabbah. Yang pertama adalah seorang hamba mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba mengetahui agamanya. Yang ketiga, mengetahui Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan setelah ini yang beliau sebutkan rahimahullah. Yaqul rahimahullah, fa in qila laka man rabbuka. Maknanya apa? Jika dikatakan kepadamu, jika ditanya kepadamu, siapa itu rabbuka? Man rabbuka? Man rabbuka? Perhatikan hafizakumullah faidah yang penting di sini. Man rabbuka yang dimaksud di sini dengan pertanyaan ini man rabbuka adalah man rabbuka alladhi ta'buduh. Man rabbuka alladhi ta'buduh, siapa Rabbmu yang kamu apa? Ibadahi. Bukan yang dimaksud di sini man rabbuka bahwa engkau mengingkari Rabbmu. Karena seluruh manusia walaupun kafir mereka meyakini, mengikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya mereka. Jadi yang ditanya di sini bukan maknanya rububiyah. Yang ditanya di sini makna apa? Uluhiyah. Man rabbuka ay man rabbuka alladhi ta'buduhu. Ini jelas hafizakumullah. Sebagaimana banyak dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini jika mau murajaah kembali kepada kitab al-qawaid al-arba' fi qaulillah subhanahu wa ta'ala qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim yaquluna lillah. Jika engkau tanya kepada kufar Quraisy siapa itu Rabbnya langit yang 7 dan apa? Rabbnya 'arsy yang agung, mereka tetap jawabnya apa? Lillah. Allah. Man rabbus samawat, man rabbul ard, man rabbu ad-dunya. Seluruhnya mereka jawab dengan jelas bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka bukan ingkari masalah rububiyah. Yang ditanya di sini man rabbuka alladhi apa?
Man rabbuka alladhi ta'buduhu. Karena itu perintahan yang paling pertama di kitabullah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah apa? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum. Jelas, u'budu rabbakum. Perintahan yang paling pertama, u'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabbnya kalian. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud, u'budu rabbakum, yaitu apa? Man rabbuka maknanya u'budu rabbakum. Siapa Rabb kalian yang kalian ibadahi. Sangat jelas ya. Ahlus sunnah wal jamaah termasuk kaidahnya mereka yang terkait dengan uluhiyah bahwa tauhidur rububiyah itu malah menjadi dalil untuk tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah itu malah dalil bukti untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Jelas? Seperti ayat ini, u'budu rabbakum. Kenapa disuruh kita ibadah kepada Rabb? Karena apa? Kepada Allah. Apa sebabnya? Karena dia Rabbnya kalian. Kenapa dia Rabbnya kalian? Jadi tauhidur rububiyah itu dalil untuk tauhid al-uluhiyah. Baik. Yaqul rahimahullah, dan sebelumnya Ar-Rabb hafizakumullah. Ar-Rabb itu maknanya kembali ketiga. Makna kalimat Rabb kembali ketiga hal. Yang pertama Al-Khaliq. Yang pertama Al-Khaliq. Yang kedua Al-Malik. Yang ketiga Al-Mutasarrif. Ini maknanya apa? Rabb. Ini maknanya rububiyah. Jadi maknanya Ar-Rabb adalah kembali ketiga hal ini. Yang pertama meyakini engkau apa? Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Khaliq yang menciptakan seluruh alam. Yang kedua, engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki apa? Seluruh alam. Jelas? Yang ketiga, engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Ini maknanya mutasarrif, yang mengatur seluruh alam. Jika engkau meyakini dengan tiga hal ini, berarti engkau meyakini dengan makna Ar-Rabb والربوبية لله سبحانه وتعالى. يقول هنا فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. يقول رحمه الله فقل ربي الله. Maka kau jawab dengan Rabbi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berikan faidah. Al-iman dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbangun atas 4 hal. Al-iman dengan Allah subhanahu wa ta'ala terbangun atas 4 hal. Ya, jika misalnya kita belajar masalah apa? Arkanul iman. Apa yang pertama? Al-imanu billah. Ya, al-imanu billah, rukun yang pertama dari iman. Kembali kepada 4 hal. Yang pertama adalah engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, mewujud. Yang kedua, engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Subhanahu wa ta'ala jalla wa az. Rabbun li kulli syai. Yang ketiga, engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah. Al-ilahu wahdahu. Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat husna. Ini al-iman billahi subhanahu wa ta'ala. Jika engkau beriman dengan 4 hal ini, berarti kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah mawjud, wa anna Allah Rabb, wa annahu ilah wahdahu subhanahu wa ta'ala, wa annahu lahu al-asma' wa sifat al-husna. Al-iman bi anna Allah mawjud. Daliluhu bil-aql, wal-fitrah, wa daliluhu bil-waqi' wal-syara'. Tapi kita tidak perlu sebut masalah ini. Ya, kita hanya bahas masalah rububiyah dengan ringkas, karena yang dimaksud di kitab ini adalah masalah uluhiyah. Yaqul alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi atau bi ni'matihi. Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Kama qala huna alladhi rabbani. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan
dua hal. Disebutkan dengan mudah dengan dua hal. Yang pertama dengan ayatihil kauniyah. Ayatillah subhanahu wa ta'ala al-kauniyah. Yaitu apa? Ketika kita memikirkan bagaimana tercipta dunia ini, bumi dan langit, ya, dan seluruh apa yang di atas muka bumi ini, di alam ini seluruhnya, dan jiwa kita sendiri, dengannya kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah azza wa jalla surihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahu al-haq. Hatta yatabayyan lahum annahu al-haq. Yang maknanya adalah kami akan apa? Memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di muka bumi ini, ya, dan di diri mereka sendiri sehingga kalian bisa meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hak, bahwa Al-Quran adalah hak. Jadi ini yang pertama. Dengannya kita bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wal jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sutihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita apa? Melihat bagaimana Allah menciptakan apa? Menciptakan onta, menciptakan apa? Langit dan bumi dan apa? Dan gunung. Dengannya jika kita melihat hal tersebut, kita berpikir, kita pasti akan meyakini bahwa hal tersebut, makhluk itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Jelas, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan ayatihi asy-syar'iyyah, yaitu dengan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala di kitabillahi subhanahu wa ta'ala fil Quran Al-Karim, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul rahimahullah bi ni'matihi, dengan ni'mah-ni'mah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Ni'matullah subhanahu wa ta'ala, baik ni'mah yang zahirah atau ni'mah yang batinah. Ni'mah yang zahirah seperti ni'mah rizki, diberikan rizki banyak, diberikan harta, diberikan apa? Anggota badan, mata dan telinga. Ni'mah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Dan ini ni'mah ammah untuk seluruh apa? Manusia. Dan ni'mah yang khasah, yaitu seperti Allah berikan iman, berikan ilmu, berikan hidayah, berikan taufik. Ini khasah untuk kaum mukminin, kaum muslimin. Wa ni'amullahi la tu'addu wa la tuhsa, kama qala subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Amma qawlu rahimahullahu ta'ala wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Ini syahidnya dari yang tadi saya sebutkan. Wa huwa ma'budi. Man rabbuka, yang dimaksud di sini man ma'buduka. Dala qala Syekh wa huwa ma'budi. Ya, bukan tujuan yang kau ditanya masalah man rabbuka, masalah rububiyah. Tujuannya apa? Ditanya man rabbuka alladhi ta'buduh. Qala wa huwa ma'budi. Laisa li ma'budun siwah. Jelas ya? Paham insyaallah ini? Karena kalau yang dimaksud adalah rububiyah, orang kafir di zaman Quraisy, mereka dalam Al-Quran, mereka jelas mengatakan Rabbnya kami siapa? Allah. Jelas ya? Allah. Bahkan kufar Quraisy, mereka meyakini, ini perhatikan, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada. Mereka meyakini bahwa Rabbnya mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Mereka meyakini itu. Bahwa Allah Tuhan. Hanya mereka apa? Beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada tadi yang saya sebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaumnya, mengajak mereka untuk masuk ke Islam. Qul la ilaha illallah. Mereka menjawab apa? Aja'al al-alihata ilahan wahidah. Maknanya apa? Kenapa dia, bagaimana dia menjadikan seluruh apa? Seluruh alihah. Seluruh alihah, Allata wal Uzza wa Manata ilahan. Siapa ilah?
Allah wahidah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala dzalikum idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu. Perhatikan dzalikum idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Mereka dalam ayat ini dengan jelas mengingkari kalimat apa? Wahdahu, wahdaniyah. Dzalikum, jika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah wahdahu, kalian apa? Ingkari, kafartum. Wa yusyrak bihi, dan jika diajak untuk beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, kalian beriman. Wa yusyrak bihi tu'minu. Jelas ini ya. Mereka ini meyakini bahwa Allah adalah ilah. Ya. Buktinya jelas bahwa mereka baqalu ma na'buduhum illa apa? Illa liyuqarribuna ila man? Ila Allah. Ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Mereka meyakini bahwa ada Allah. Bahwa ada Allah, ada Arab dan ilah. Mereka meminta dari batungnya mereka supaya mereka mengantarkan, mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada. Karena itulah menjadikan batungnya mereka sebagai apa? Perantara, syafa'ah. Memberikan syafa'ah kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Paham? Berarti seluruh umat, bukan hanya kufar Quraisy, seluruh umat meyakini bahwa Allah ada subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Allah Arab subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Allah apa? Ilah, ya, berhak dia apa? Disembah, cuman mereka tidak tauhid dengan masalah ini. Yang keempat juga, mereka meyakini bahwa Tuhan, ilah, Arab, memiliki nama yang mulia, sifat yang mulia. Ya, mereka juga ikrar dengan mujmal. Rupanya nama asma was sifat. Dzakaraha ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitabih risalah dan namanya Al-Akmaliyah. Bahwa seluruh umat itu, walaupun umat yang kafirah, mereka tetap beriman bahwa Rabb itu adalah memiliki nama dan sifat yang mulia. Akan tetapi mereka tidak mengetahui rincinya apa nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hafidhakumullah yang kita harus perhatikan. Ya, yang apa kita perhatikan? Marrabbuka ay marrabbuka alladhi ta'buduhu. Dan jika ditanya di kuburan, ya, setiap mukmin, setiap orang akan ditanya di kuburan apa? 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama apa? Marrabbuka. Jika yang dimaksud marrabbuka adalah maksudnya rububiyah, berarti apa? Kufar Quraisy berhasil. Jawabannya Allah. Karena di dunia mereka jawabnya Arabnya, kita adalah Allah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah marrabbuka alladhi ta'buduhu. Karena itu orang kafir, orang mulhid, munafik, mereka hanya berkata apa? La adri. La adri. Para ulama mengatakan ucapannya dia itu seakan-akan dia sebenarnya sudah pernah dengar. Ya. Kalau dia tidak tahu bilang apa? Saya enggak tahu. Tapi seakan-akan dia pernah dengar. Ya. Ada Allah, Arabnya kita, Allah yang harus kita ibadahannya Allah. Dia pernah dengar di dunia. Tetapi apa? Lupa. Karena itu adalah urusan ujian di kuburan bukan dengan hafalan. Dengan apa? Dengan hati yang memang di dunia ini beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini faedah yang pertama yang jelas insyaAllah yang terkait dengan man rabbuka. Yaqul rahimahullah wa idza qila laka ma dinuka. Dasar yang kedua, asal yang kedua yang beliau sebutkan adalah terkait dengan makna madinuka. Apa ya? Agamamu. Ini yang kedua. Madinuka. Jawabannya adalah faqul dini al-Islam. Agamaku adalah al-Islam. Wa huwa al-islamu lillahi bitauhid, dan beliau menjelaskan makna Islam. Al-Islam di sini habarakumullah kembali maknanya ketiga atau 4 hal. Al-Islam dengan tafsirnya beliau, agama Islam maknanya kembali ketiga atau merincikan keempat hal. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Serahkan diri kepada Allah dengan apa?
dengan tauhid. Ini yang pertama. Al-Islam lillahi bitauhid. Yang maknanya serahkan diri kepada Allah dengan hati, dengan terima dengan hati. Terima dengan hati. Ya, ini yang pertama, kembali kepada hati. Ya, kita mengikrarkan, kita beriman, ya, kita berilmu dengan yakin, menerima apa? Tauhidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, qal wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Yang kedua dari makna Islam yaitu al-inqiyad lahu bit ta'ah. Apa makna inqiyad? Inqiyad itu apa? Bertaat kepada Allah, mengerjakan seluruh perintahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hal yang zahir. Yang pertama apa? Batin. Yang kedua zahir. Yang pertama dengan hati. Yang kedua apa? Dengan jawarih, anggota badan beramal. Jelas? Ini yang pertama hati. Meyakini dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa agama Islam agama benar, terima tauhid, ini hati. Yang kedua, al-inqiyad bit ta'ah, yaitu maknanya adalah taat kepada Allah, beramal dengan anggota badan, dengan salat, dengan zakat, dengan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang disuruh lakukan atau yang disuruh tinggalkan, seperti tinggalkan maksiyah dan dzunub, tinggalkan syirik dan bid'ah dan maksiyah dan ma'asi wa dzunub. Ya. Jadi perintahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dua. Perintahan disuruh kerjakan sesuatu, perintahan disuruh apa? Tinggalkan sesuatu. Yang disuruh kita kerjakan adalah tauhid dan apa? Dan sunnah dan ta'ah, yaitu ibadat. Jelas? Dan apa? Yang disuruh kita tinggalkan, tiga juga lawannya. Apa yang pertama? Tinggalkan syirik, tinggalkan al-bid'ah, dan tinggalkan apa? Al-ma'asi wa dzunub. Ya. Jadi ini yang kedua dari makna tafsir al-Islam. Yang ketiga fi qawlihi wal bara'ah min asy-syirki. Yang ketiga fi qawli al bara'ah min asy-syirk. Yang ketiga dari makna Islam yaitu bara'ah. Maknanya bara'ah, bebas diri dari apa? Dari asyirik, berbuatan asyirik, dan juga dari apa? Yang berbuat syirik. Ya, perhatikan dua ini makna. Bahwa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bara'ah, lepas diri dari asyirik dan juga orang yang berbuat asyirku billah. Dan ini insyaallah akan disebutkan di bahasan yang akan datang, asluddin wa qa'idatih. Karena beliau di sini sebutkan apa? Maknanya al-mu'adah, al-indhar bisyirik. Insyaallah kita tundahkan masalah ini ke bahasan yang akan datang. Intinya di sini dasar yang kedua yang kembali kepada makna agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu engkau jika ditanya, baik ditanya di dunia atau ditanya di alam barzakh, di alam kubur, jika ditanya pertanyaan pertama Rabbuka, sudah tahu jawabannya yang benar. Rabbi Allah alladzi khalaqani wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Jika ditanya di dunia atau di alam barzakh, yang kedua apa? Ma dinuka? Engkau jawab dengan jelas, dini al-istislam, dini al-islam, dini al-islam. Tetapi apa itu Islam? Yang harus kita ketahui di dunia ini supaya kita kokoh dalam agama Allah dan kita betul mengamalkan agama Islam. Dijelaskan rahimahullah wa ta'ala, al-Islam adalah serahkan diri kepada Allah dalam masalah tauhid, yang masalah hati yang disebutkan tadi, al-qubul, ya. Yang kedua apa? Al-qiyad bit ta'ah, dan yang ketiga al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Dan kita telah mengetahui juga bahwa tingkatan agama Allah ada berapa? Berapa? 3. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Baik. Yaqul rahimahullah, wa idza qila laka man nabiyyuka. Sebelumnya, sebelum pindah ke pertanyaan yang ketiga, masih kita yang pertanyaan yang kedua yang terkait dengan masalah ad-din, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki juga beberapa poin. Ya, memiliki juga beberapa poin. Yang pertama, engkau meyakini bahwa agama Allah adalah agama yang sempurna.
yang apa? Sempurna. Jelas? Seluruh hal yang kita butuhkan yang terkait dengan agama ada jawabannya di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita hafal qaul Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum min ni'mati, al-ayah. Jelas? Ini yang pertama. Poin yang pertama meyakini bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang kamil, kamilah wa syamilah, ya. Agama apa yang sempurna, kamilah. Dan apa? Syamilah. Makna syamilah, untuk seluruh hal ada jawabannya di dalam agama Allah. Untuk apa? Berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Hubungan dengan manusia, siapa manusia pun, baik orang tua, atau keluarga, atau tetangga, anak, ataupun umumnya kaum muslimin, ataupun umumnya kufar, bahkan hubungan antara manusia dengan binatang, itu dijelaskan di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah dijelaskan, dengan jual beli dijelaskan, seluruh hal yang dibutuhkan ada di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah jual beli, masalah juga makan, minum, nikah, seluruhnya ada di agama Allah. Dan ini ciri khasnya agama Islam. Di selain agama Islam, Yahudi, Nasrani, tidak ada rincian seperti ini. Tidak ada dijelaskan masalah apa? Hukum-hukum nikah. Ya, tidak ada dijelaskan masalah apa? Hukum apa? Jual beli ataupun yang lain. Ini ciri khasnya agama Islam. Seluruh pertanyaan ada jawaban di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari zaman Nabi SAW sampai apa? Sampai hari kiamat. Tetap jika ada yang bertanya masalah baru, hukumnya apa ini? Halal, haram, wajib, sunnah, ada jawaban di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, yaitu meyakini bahwa seluruh agama Allah subhanahu wa ta'ala agama benar. Bahwa agama Allah benar. Dan seluruh apa yang di dalamnya agama Allah, seluruh apa? Benar. Sahihun wa haq. Seluruhnya. Ya, seluruh apa yang di dalam agama Allah benar. Yang pertama dilihat, agama Allah benar. Ya apa? Benar. Agama selain Islam tidak benar. Ya. Dan apapun yang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh hukum benar. Yang terkait dengan tadi, hukuman yang terkait dengan manusia, seluruhnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala benar. Yang contoh yang jelas, masalah jual beli. Karena sebagian kaum muslimin pun di zaman sekarang, mereka kadang menolak sebagian hukumnya apa? Hukum Islam yang terkait dengan jual beli. Ya, masalah misalnya riba, maunya mereka jual beli dengan semaunya mereka sendiri, sampai mereka kadang menuduh bahwa agama Islam apa? Atau hukumnya agama Islam tidak benar, tidak bagus. Ya. Atau yang contoh lebih jelas, masalah warisan. Masalah apa? Warisan yang mengatakan, kenapa laki-laki dapat apa? Dua daripada wanita. Wanitanya satu. Menolak agama Islam atau mencela agama Islam, Rasulullah al-afiyah. Padahal orang yang belajar ilmu waris, ini sebagai faidah. Yang belajar ilmu waris, kita akan dapat bahwa tidak mesti setiap kali laki-laki dapat dua. Atau lebih banyak daripada apa? Perempuan. Tidak mesti laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan. Kadang perempuan bahkan keadaannya warisan kadang lebih banyak perempuan dapat lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kalau belajar ilmu waris, malah kita akan dapat bagiannya wanita bisa lebih banyak daripada apa? Laki-laki. Ya, kalau seingat saya 13-14 hukuman waris itu lebih haknya wanita lebih banyak daripada haknya laki-laki. Jadi kadang memang laki-laki lebih banyak daripada wanita, kadang malah perempuan, wanita lebih banyak daripada laki-laki, kadang sama. Berarti bukan karena laki-laki dapat lebih banyak, bukan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukumnya hikmahnya, lihat kondisinya apa? Kondisinya keadaan orang yang meninggal, dia tinggalkan siapa? Lakinya berapa? Perempuannya siapa? Dan kadang juga tugasnya laki-laki lebih banyak daripada wanita. Laki-laki juga yang harus dia infak kepada ibunya, kepada keluarganya, bahkan kepada apa? Kepada saudaranya, walaupun dia apa? Dapat warisan sendiri. Syahidnya ini bukan masalah warisan.
Syahid di sini apa? Kita meyakini bahwa agama Islam agama yang benar dan juga apa? Seluruh hukumnya Islam, seluruh hukum benar. Poin yang ketiga, kita percaya dengan seluruh khabar, seluruh berita yang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik berita yang terkait dengan Allah Jalla wa Az, Tabaraka wa taala, dengan nama Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, atau berita yang terkait dengan umat yang sebelum Islam, umatnya Nuh, umatnya Hud, Saleh, Syuaib, Adam. Ini berita, kita harus apa? Percaya, kita benarkan. Dan juga berita yang terkait nanti tentang apa? Hari kiamat, bahkan sebelumnya tanda apa? Tanda hari kiamat, ataupun di alam kubur, atau setelah apa? Dibangkitkan manusia untuk hisab. Seluruh ini namanya apa? Berita orang mukmin dia apa? Dia membenarkan, percaya dengan seluruh berita yang di agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga apa? Imtithal ma amara Allah bih, yaitu apa? Taat kepada seluruh perintahannya Allah dan seluruh apa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang ketiga. Percaya dengan seluruh khabar dan apa? Mengikuti seluruh amar. Ada khabar dan ada amr. Apa khabar itu? Khabar itu cerita. Ya, kita harus percaya dengan seluruh khabar. Amr itu perintahan. Kita harus taat seluruh perintahan. Ini faedah yang pernah kita sebutkan bahwa di kalam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa seluruh agama kembali kedua. Apa itu? Khabar wa amr. Itu kata beliau rahimahullah wa ta'ala. Seluruh agama Allah kembali kedua ini. Ada khabar, ada amr. Yang khabar kata beliau haqquhu tasdiq. Kita percaya dengan seluruh khabar yang di kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua amr haqquhu apa? Al-imtithal. Haknya al-amr al-imtithal, yaitu taat kepada perintahan yang di kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perintahan untuk mengerjakan sesuatu atau tinggalkan sesuatu. Jelas ini insyaallah. Ya, ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Selanjutnya adalah meyakini bahwa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ada petunjuk yang baik, ada cahaya yang baik untuk seluruh orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Inna al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Maknanya adalah seluruh petunjuk yang baik dalam kitabullah Subhanahu wa taala. Cahaya yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah di agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambahkan bahwa termasuk poin yaitu meyakini bahwa agama Allah itu Islam, itu apa? Dijaga, ya, dijaga, dan agama yang terakhir, ya, tidak ada agama setelah agama Islam. Ini beberapa faedah yang terkait dengan agama. Yang ketiga yang beliau sebutkan rahimahullah, yaitu pertanyaan yang ketiga terkait dengan man nabiyyuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Dan jawabannya adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibni Hashim, dan beliau mengatakan wa Hashim min Quraisy, dan Hashim itu apa? Termasuk kabilah Quraisy, dan Quraisy dari apa? Arab, ya. Dan wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Berarti di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasara, bukan dari Bani Israel, dari apa? Dari kabilah Arab, min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, ya. Al-Arab hafizakumullah. Al-Arab terbagi tiga. Ini faidah. Ada namanya al-Arab al-Aribah. Ada Arab Aribah, dan kedua Arab Muta'arribah, dan ada yang ketiga Arab al-Musta'aribah. Yang pertama apa? Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah itu kabail yang sudah tidak ada di zaman sekarang. Ya, seperti apa? Kaum Ad. Kaum Ad
ya. Kaum 'Ad itu Arab 'Aribah. Dan juga kaum Samud. 'Ad itu siapa rasulnya mereka? Hud. Ya. Samud siapa rasul mereka? Salih. Jadi 'Ad wa Samud wa Tasam dan Judais itu mereka seluruh namanya Arab 'Aribah. Tetapi sudah apa? Sudah tidak ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-muta'arribah. Al-muta'arribah yaitu mereka yang mengambil apa? Arabnya mereka, bahasa Arabnya dari al-Arab al-'Aribah. Dari Arab al-'Aribah namanya al-muta'arribah. Jelas? Dan ini termasuk Arab al-muta'arribah ini Banu Qahtan. Banu Qahtan ibn Abir yang mana mereka memang mengambil Arabnya atau bahasa Arabnya dari al-'Aribah. Yang ketiga al-musta'ribah. Al-musta'ribah yaitu adalah anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Berarti biqauli syekh wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyah Ismail, yang dimaksud di sini Arab apa? Arab al-musta'ribah yaitu dzurriyyah anak apa? Keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Taib, ini pertanyaan yang ketiga yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah. Al-iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa poin yang dengannya kita mengetahui, meyakini bahwa kita telah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kita musaddiq bi kulli ma jaa bih. Kita percaya membenarkan seluruh apa yang beliau bawakan. Ya, pertama kita membenarkan seluruh apa yang beliau bawakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik yang dasarnya Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik hadis itu hadis yang mutawatir atau hadis ahad. Ini istilah insyaallah kita akan belajar di kitab Al-Lum'ah. Ya, seluruh hadis yang penting sahih. Jika sahih, kita membenarkan seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang tidak masuk ke akal kita, tetap orang mukmin percaya membenarkan seluruh seluruh apa yang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengingkari karena hawa nafsunya seperti bagian dari ahlul bidah. Ya, kita akan jelaskan insyaallah di bab asma wa sifat. Dan yang saya ingin contohkan di sini ada orang yang mengingkari hadis yang masyhur dengan hadis ad-dubabah. Hadis yang terkait dengan lalat. Apa lalat itu hadisnya? Jika lalat jatuh di dalam kelasnya seorang kalian, minumannya mau disuruh Rasulullah? Disuruh celupkan 3 kali baru kita buangkan lalat itu. Ya, terserah kita minum, tidak minum, terserah. Ini ada khabar Nabi SAW dan Nabi SAW mengatakan bahwa karena di sayapnya satunya lalat ada racun, yang kedua ada obat. Ini khabar kita terima. Jelas? Adapun sebagian di zaman kita ini wallahu musta'an, yang saya ingin sampaikan adalah Hasan At-Turabi. Kenal dia siapa? Termasuk tokohnya Ikhwan Muslimin di Sudan. Yang mana dia berkata, saya terima, saya percaya dengan doktor kafir, dan saya tidak terima dengan hadisnya Rasulullah SAW yang masalah ini. Wal'iyadu billah. Ya, ini bukan tidak dia orang ini tidak terima seluruh apa yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya. Kita membenarkan apa yang seluruh dibawakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, al-qubul. Makna yang qabul yaitu melakukan atau mengerjakan atau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan seluruh agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dkhulu fis silmi kaffah." Masuk di dalam Islam seluruhnya. Jangan ambil sebagian saja. Sama juga yang tadi, jangan percaya hanya sebagian saja. Sebagaimana sifatnya kaum
Al-Yahud yu'minuna apa? Tu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd. Tu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd. Bahwa sifatnya kaum Yahudi mereka beriman dengan sebagian kitab dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Mukmin terima seluruh apa? Seluruh yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka beramal dengan seluruh agama Islam sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan, khulu fis silmi kafah, dan juga dengan poin yang ketiga kita meyakini bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh amanah, seluruh agama Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin yang selanjutnya yang keempat, meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya, rasul yang paling terakhir, tidak ada rasul yang setelahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga sebagaimana yang beliau sebutkan, kita meyakini bahwa nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasab kembali kepada Arab, kepada anaknya Ismail alaihi salatu wassalam, bukan Yahudiyan dan bukan Nasraniyan. Dan yang terakhir yaitu kita mempelajari apa? Sirahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini insyaallah beberapa faedah yang kita sebutkan di majelis ini yang terkait dengan al-usul al-thalathah, dan insyaallah di majelis akan datang kita akan lanjut di bahasan yang baru yaitu usuluddin, asluddin wa qa'idatih. Ila huna jazakumullah khair, subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.